orang jualan tahu lewat situ, katanya ada orang tuh Pak mau beli tahu Pak tuh di timur. Ya masuk ke jalan ke bagian timur, katanya ada hotel, ada keraton, tahunya dibeli semua. Datang ke rumah, uangnya jadi daun-daunan semua, daun mangga yang kering-kering. Oh, uangnya jadi daun. Iya. Kita akan menuju ke rumah Abah Elonnya teman-teman. Jadi treknya kayak gini. Dan ini suasana maghrib. Ya mungkin akan menjelang maghrib teman-teman. Jadi kemungkinan kalau kalian mendengar suara azan, ya kalian tidak asing karena ini menjelang maghrib. Dan ini serem banget loh. Kita jalan di area pemakaman di suasana Sanjakala teman-teman. Dan memang ini luar biasa. Wow. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dan konon katanya ketika pada malam Jumat sering banget terdengar suara-suara aneh di sini teman-teman. Nah jadi ya Abah Elon ini sedikit cerita ya teman-teman. Tadi saya berkunjung dulu, silaturahmi dulu ya kan. Dan beliau ini sengaja tinggal tanpa listrik dan bersama keluarganya. Tetapi dia tinggal di dekat pemakaman seperti ini. Banyak orang yang takut ketika tinggal di pemakaman. Aduh, ini jalannya kemana ya? Udah Sanjakala, mau maghrib, sekarang kayak gini jalannya kemana ya? Ih, halo? Ih, suara apa itu? Suara apa itu? Ya Allah, ini jalannya kemana ya? Itu menuju ke rumah Mbak Elon. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita harus permisi dulu, lihat kanan kiri dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kuburan baru teman-teman. Ini kata si Abah kayaknya belum lama, baru 2 mingguan. Ya kita doakan dan kirim Fatihah untuk almarhumah. Fatihah. Oke, kita akan menuju ke rumah Belon. Dan sepertinya ini adalah rumah Mbak Elon teman-teman, di bagian belakang. Aduh, nggak kayak gini, kita harus pilih-pilih jalan. Tuh ada kuburan. Jadi cerita dulunya ini adalah sebuah kampung teman-teman, sebuah kampung aktif, banyak sekali penduduknya, banyak sekali rumah yang ada di sini teman-teman. Namun tetapi tidak dengan tahun sekarang. Banyak rumah yang tidak ada wujudnya, banyak rumah yang sudah tidak berdiri teman-teman. Dan di sini hanya beberapa rumah saja termasuk Abah Elon ini. Dan beliau sengaja hidup tanpa listrik teman-teman. Dan itu ada alasan tertentu yang mana beliau menolak untuk dipasang listrik. Di samping rumah Abah Elon ini ada rumah yang terbengkalai, rumah kosong teman-teman. Dan ini rumahnya, ini bagian dapurnya ya. Tapi kita langsung masuk aja bagian depan. Kayaknya Abah Elon sudah menunggu kedatangan saya di sini. Masya Allah. Ini rumah kosong nih. Ini udah amburadul dan memang ini sudah tidak ada tinggal di sini. Nah kalau kita bisa lihat sendiri teman-teman, ini memang sudah kosong dan sudah tidak ada orang yang di sini. Dan dulunya ini itu rame, wow, rame akan rumah. Namun beberapa rumah sudah tidak terlihat bentuknya teman-teman. Oke, tuh di sana ada rumah lagi dan itu adalah bagian jalan teman-teman. Ini rumah yang sudah amburadul, yang memang sudah tidak berwujud teman-teman. Nah di samping rumah ini ada Abah Elon
di mana beliau hidup di sini. Banyak kisah dan banyak cerita yang akan beliau bagikan kepada kita semua, kepada teman-teman dimanapun kalian berada, yang mana cerita ini langsung disampaikan oleh beliau, dan yang mana kalian tidak akan menemukan, tidak akan mendengar cerita ini dimanapun itu. Kita mungkin berbagi kisah dan berbagi cerita dengan Abah Erwan. Ada nggak ya abahnya ya? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Punten. Punten, Mbak, mengganggu. Mbak sehat, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya izin duduk ya, Mbak. Ya, ya sih. Abah namanya Bapak Elon atau Bapak Tarlan. Bapak? Bapak Elon atau Bapak Tarlan. Bapak. Abah tinggal di sini udah 8 tahun. Udah 8 tahun. 8 tahun. Tanpa listrik, Mbak. Tanpa listrik. Tanpa Abah listrik. cuma pakai damar. Pakai itu jempol. Jempol. Oh, itu ya. Itu kelihatan ya, teman-teman. Kalau dari mata saya di sini kelihatan itu ada kayak api di situ, kayak damar gitu ya. Damar. Nah, Mbah mau tahu alasan Abah tinggal di sini tuh kenapa, Mbah? Ya, udah enaknya barangkali. Udah enak, udah nyaman ya, Mbah ya. Udah nyaman di sini. Udah tenang gitu. Ya, udah tenang. Mencari kenyamanan. Biar nggak punya listrik. Ya. Tuh. Bukannya nggak kau beli, bukannya nggak. Oh, ya, gitu. udah enaknya begini dong. Karena yang paling penting itu kenyamanan ya, Mbah ya. Kenyamanan. Oh, gitu. Wah, kalau boleh tahu itu yang di belakang rumah Abah itu kuburan makam-makam umum atau gimana, Bang? Itu kuburan makam umum. Makam umum. Tadinya orang sugih itu ngewakafkan tanah ke desa. Nih buat kuburan-kuburan masyarakat, kata si punya tanah itu. Yang punya tanah itu mewakafkan. 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 Akhirnya jadi banyak yang dikubur di situ. Oh, banyak juga gitu. Banyak juga. Abah ini kan tinggal di sini bersama keluarga. Bersama keluarga. Bersama keluarga. Punya anak dua. Punya anak dua juga. Punya istri. Punya emak lagi jompo. Oh, tapi sehat. Sehat. Alhamdulillah, Sehat semua. ya Allah. Alhamdulillah sehat semua. Bah, mau nanya, ada suara atau keganjalan gak, Bah, yang Abah dengar gitu? Kalau Cerita, dulu kisah horor gitu. baru kesini sering kedengar suara. Suara apa, Bah? Ada suara yang tapi nggak kelihat. Kebilik, kerakak kayak macan. Oh, jadi Ada ada suara suara macan. yang kayak bebek. Itu di sana kayak meri, pak gitu. Ada yang suaranya kayak burung hantu. Ada di sini. Terus ada lagi kata orang-orang yang udah lama di sana, yang lewat itu orang-orang, Pak, nggak takut? Kan saya sering nemu makhluk yang cuma kepalanya aja katanya. Oh, ada makhluk kepalanya aja itu. Tapi Itu Abah kayak gimana tuh? ya bukan satu orang, dari satu orang itu. Dari banyak orang itu bilang ke Abah. Oh, berarti sudah banyak orang yang melihat sosok itu. Nah, itu. Abah ya nunggu mana makhluknya. Bukannya Abah berani, tapi Abah mau supaya jangan ganggu. Jangan semua ganggu orang, gitu. Oh, gitu. makhluk itu ganggu gitu. Ya maksudnya gitu. Abah bukannya berani, Abah. Sebab itu mah makhluknya gaib. Udah jangan dilawan sama kasar. Jangan, itu mah udah makhluknya namanya gaib lah, bisa bebas. Betul. Tapi ada hal-hal aneh nggak, Bang, atau yang pernah Abah alami selama tinggal di sini, Bang? Nah, selama tinggal di sini ada yang aneh satu, yaitu orang jualan tahu. Orang jualan tahu. Orang jualan tahu lewat situ, katanya ada orang tuh, Pak, mau beli tahu Pak tuh di timur. Ya masuk ke jalan ke bagian timur. Kan di timur itu dekat sama rumah Abah itu jalannya. Dekat. Katanya ada hotel, ada keraton, tahunya dibeli semua.
Oh, jadi ada tukang tahu yang Iya. masuk ke area situ. Iya. Itu terlihat kayak hotel, ada Kayak bangunan. hotel gitu, kayak keraton-keraton katanya. Masuk ke situ. Sampai habis diborong tahunya. Oh, si tahunya habis Iya. diborong. Terus bunga itu tukang tahu itu. Seneng. Jualan tahu itu. Seneng. Karena jualannya habis. Sudah sampai ke balai desa itu, ke kota, ke rame-ramean. Eling. Sadar itu. Sadar kenapa saya sampai mangkat ke sana, ke jalan ke timur. Apa itu mah jalan sawah. Wah, mungkin saya kesambat ini. Tapi saking bunganya tahunya udah habis. Mm-mm. Ya udah, nggak pikiran banyak. Itu habis berarti dibeli gitu ya, Bang? Dibeli. Datang ke rumah, uangnya jadi daun-daunan semua, daun mangga yang kering-kering. Oh, uangnya jadi daun. Iya, itu aneh ya. Itu kesaksian warga. Ya. Itu orang itu bilang sama warga-warga di sana teh, itu orang itu teh, saya udah kesasar, udah kesambat, Oh, jualan saya habis tapi uangnya jadi daun-daunan begini. Akhirnya bangkrut dia setengah bulan. oh, jadi bangkrut Bangkrut setelah kejadian setengah itu. bulan. Akhirnya nemu lagi modalnya, jualan lagi ke sini. Makanya kalau ada mau beli dari sini, dia mah takut, nggak mau Nggak mau. layani di sini. Itu tahun Iya. berapa, Mah? Ya tahun belakang lah, Oh, berarti belum lama ini. belum lama, baru setahun lah ke belakang. Berarti sering terjadi hal seperti itu ya, Mbak ya? Ya memang kata orang-orang di sana, di situ, ini daerah Abah teh daerah primitif, angker katanya, sangar katanya, banyak makhluk-makhluknya katanya. Gitu. Tapi Abah sendiri di sini bukannya berani, ya mana makhluknya, Abah nunggu terus. Cuma istri yang merasakan. Wah, itu ada apa kerakak-kerakak di bilik? Udah, jangan takut. Itu mah nggak ada apa-apa. Oh, Kayak macannya, Pak. berarti Di- suara-suara itu sering gitu ya, Arik, kalau suara Ya mah gitu. dulu mah sering. Hmm. Dulu mah, tapi udah lama lah. Udah 5 tahun ke sini mah enggak ada lagi. Nggak ada. Udah nggak ada suara seperti itu lagi. Iya, nggak ada suara lagi. Barangkali udah hafal. Hmm. Tempat penampakan nggak pernah lihat, Mah? Penampakan sih belum, tapi kan orang bilang, orang sering melihat Sosok penampakan itu. penampakan sering. itu. Kayak itu namanya si Apul itu udah main dari desa itu, pulangnya jalan ke sini. Di rumah itu ada yang megat, katanya yang kepalanya aja. Tolong, Mbah, tolong. Motornya sampai jatuh. Akhirnya lumpat dia kembali lagi ke keramaian lagi, ke desa lagi. Katanya sesudah Abah di sini 8 tahun lamanya, orang pada berani, nggak takut lagi katanya. 8 tahun kemudian orang pada takut ke sini teh. Kesini tuh Iya. orang pada takut sebelum ada Abah di Jadi sini. belum ada Abah di sini. Hmm. Iya. Kenapa Orangnya tuh? bilang ke Abah gitu. Itu bisa takutnya tuh karena hal apa tuh, Pak? Ya, karena sering terjadi ada makhluk-makhluk. Oh, banyak sekali yang Iya. mengganggu. gitu ya. Sesudah Abah di sini, Abah mendirikan sholat, Abah sendiri mendirikan wirid-wirid terus tanpa PLN, tanpa listrik. Mm-mm. Kira-kiranya itu makhluk malu atau takut ya sama Abah? Oh, jadi aduh. Itu tadang. Oh, gitu. Berarti itu makam tuh udah lama gitu ya, Pak? Ada Udah di lama situ. makam itu, mau dari zaman Belandanya juga udah ada, Udah ada. udah ada. Bah, mau pakai listrik nih, kabarin dari saya. Nggak mau, saya mau udah enaknya begini. Oh, sebenarnya udah banyak yang nawarin gitu Iya, ya. udah ada. Tapi Banyak Abah yang- memilih untuk tidak ada listrik demi kenyamanan Nah, karena sudah demi nyaman. kenyamanan. Oh, seperti itu. Punya listrik, banyak gangguan. Sebab nanti kalau ada listrik, anak-anak nyetel TV, nyetel video, kan abahnya keganggu selagi wirid. Oh, seperti itu. Ya, jadi mendingan nggak ada lah, lebih nyaman gitu. Bah, untuk yang terakhir kali nih, Bah, Ya. ada pesan-pesan gak sih, Bah, untuk orang yang di luar sana gitu dari Abah gitu? Ya ada pesan. Modelan ade datang ke sini,
ke tempat yang sangat begini, mudah-mudahan adek punya ilmu yang benar Amin. buat jaga-jaga keluarga nanti. Amin. Adek udah punya istri, udah punya anak, bisa terjaga. Amin. Dirikanlah sholat atau kalimah-kalimah Allah, jangan sampai keliru. Jangan Sebab- sampai tertinggal gitu Ya, ya. jangan sampai tertinggal, sebab itu ilmu yang paling mahal, paling berharga buat adik-adik nanti ke depan. Mudah-mudahan ya, Dek. Amin. Mudah-mudahan selamat, Amin. mudah-mudahan terijabah. Saya izin buat lihat sekeliling di suasana malam, Mbah. Ya, Di rumah, Mbah. Boleh nggak, Mbah? Nah, boleh, boleh, Oke. boleh. Saya pamit dulu ya, Mbah Ya. ya. Saya melihat sekeliling dulu. Ya, Mbah. ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini teman-teman. Jadi kita tadi melihat di suasana siang dan kita akan melihat suasana malam hari, teman-teman. Karena kebetulan ketika saya melihat video di awal itu kita di suasana Sanjakala, teman-teman, dan sekarang suasana malam. Dan men, saya nggak bawa senter sama sekali dan saya akan berjalan ke hutan-hutan itu, teman-teman, yang tadi awal kita ya. Dan mungkin kita akan tutup video ini, teman-teman, karena kalian bisa lihat sendiri sudah malam ya. Kita akan menjalankan sholat maghrib ya, teman-teman. Karena ini udah terdengar suara azan maghrib dan sholawatan gitu ya, jadi kita akan melaksanakan sholat maghrib dan tidak mungkin kita aktivitas di waktu-waktu maghrib, teman-teman. Langit sudah gelap ya, waktunya kita caw, dan Abah juga pengen sholat maghrib. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini, dan yaitu pesan dari Abah, jangan tinggalkan kewajiban kita, kalau bisa yang sunnah-sunnah pun kita jalankan, teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, teman-teman. Dan jangan lupa untuk share juga ke seluruh sosial media kalian agar saya semangat lagi untuk bikin konten dan menghibur kalian dimanapun kalian berada. Oke, terima kasih. Matur suwun, kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.